Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Seiman, memahami kitab suci Al-Quran merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Al-Quran adalah pedoman hidup yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi, memahami Al-Quran bukan hanya membaca terjemahannya saja. Kita perlu mendalami makna dan pesan yang ada di dalamnya. Salah satu cara untuk memahami Al-Quran secara utuh adalah dengan mempelajari Asbabun Nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun Nuzul memberikan konteks sejarah dan latar belakang turunnya suatu ayat. Informasi ini seperti kunci yang membuka pintu pemahaman kita terhadap makna ayat secara lebih mendalam. Dengan mengetahui Asbabun Nuzul, kita bisa memahami alasan di balik turunnya suatu ayat, serta pesan yang ingin Allah SWT sampaikan kepada umat manusia. Salah satu ayat Al-Quran yang memiliki Asbabun Nuzul yang menarik untuk dikaji adalah Surah Al-Maidah ayat 51. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din, wa man yatawallahum minkum, fa innahu minhum, innallaha la yahdil qawmal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini turun sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak terjerumus dalam kesesatan dengan mengikuti ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah dengan tegas melarang umat Islam menjadikan mereka sebagai pemimpin atau teman dekat. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah dan keimanan umat Islam agar tidak tercampur oleh ajaran yang menyimpang. Salah satu riwayat yang menjadi Asbabun Nuzul Surah Al-Maidah, ayat 51 adalah kisah pertengkaran an Ubadah bin Syamit dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ubadah bin Syamit adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal taat beragama. Sementara itu, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin kaum munafik di Madinah. Suatu hari, terjadi perselisihan di antara mereka. Ubadah bin Syamit meminta Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan hukum Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran. Namun, Abdullah bin Ubay bin Salul menolak dan malah mengajak Ubadah bin Syamit untuk meminta keputusan kepada orang-orang Yahudi. Mendengar hal itu, Ubadah bin Syamit sangat marah dan mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang seharusnya menjadi acuan dalam menyelesaikan setiap masalah. Allah SWT kemudian menurunkan Surah Al-Maidah ayat 51 sebagai teguran atas sikap Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagai peringatan bagi umat Islam agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau teman dekat. Bagian keempat, riwayat As-Suddi tentang Perang Uhud dan Surah Al-Maidah ayat 51. As-Suddi, seorang ahli tafsir, meriwayatkan bahwa Surah Al-Maidah ayat 51 juga turun berkaitan dengan peristiwa Perang Uhud. Saat itu, pasukan Muslim kalah. Sebagian kaum Muslimin mulai putus asa dan menyesali keputusan mereka untuk berperang. Mereka berkata, seandainya saja kita mengikuti saran Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tidak berperang, tentu kita tidak akan kalah seperti ini. Mendengar hal itu, Allah SWT menurunkan Surah Al-Maidah ayat 51 untuk menguatkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka agar tidak terpengaruh oleh bisikan orang-orang munafik. Ayat ini juga menegaskan bahwa pertolongan Allah SWT hanya akan datang kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Bagian kelima, menggali makna universal melalui konteks sejarah. Kedua riwayat Asbabun Nuzul Surah Al-Maidah ayat 51 di atas memberikan pelajaran berharga bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana konteks sejarah dan kejadian tertentu menjadi kunci untuk memahami makna ayat secara utuh. Ayat ini tidak hanya relevan dengan situasi saat itu, tetapi juga mengandung pesan universal yang berlaku sepanjang masa. Pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga kemurnian akidah dan keimanan, dengan tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau teman dekat.
Kita juga diingatkan agar selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Bagian ke-6, kesimpulan, Asbabun Nuzul sebagai kunci memahami pesan Al-Quran. Saudaraku seiman, mempelajari Asbabun Nuzul merupakan hal yang sangat penting dalam memahami Al-Quran. Asbabun Nuzul membantu kita memahami pesan Al-Quran yang bersifat global dan universal. Melalui Asbabun Nuzul, kita dapat menggali makna tersirat di balik setiap ayat Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.